Dr. Agus Setiawan. Jika Anda menyukai buah kesemek namun pernah merasa perut kembung hingga akhirnya harus dilarikan ke IGD, maka kisah ini bukan hal yang mustahil terjadi pada Anda. Ini adalah kisah Pak Budi yang datang ke ruang praktik saya tepat setelah musim liburan Hari Raya kemarin. Pak Budi yang berusia awal 70-an menderita diabetes. Saat liburan cucunya membawakan buah kesemek yang sangat manis dan lezat sehingga selama beberapa hari beliau memakan 1 atau 2 buah setiap pagi. Namun mulai hari keempat beliau merasakan ada yang tidak beres. Perutnya terasa kembung dan penuh sesak. Awalnya beliau mengira itu hanya akibat makan terlalu banyak selama liburan. Tapi gejalanya semakin parah hingga akhirnya beliau merasa sangat mual dan muntah sampai tidak bisa makan sama sekali. Akhirnya keluarganya segera membawanya ke instalasi gawat darurat IGD. Ketika dilakukan pemeriksaan endoskopi lambung di IGD, pemandangan yang mengejutkan terlihat. Di dalam lambung Pak Budi terdapat gumpalan padat seukuran kepalan tangan. Gumpalan itu mengeras seperti batu. Itu adalah bezoar lambung batu lambung. Pernahkah Anda mendengar istilah bezoar lambung atau batu lambung? Anda mungkin sering mendengar tentang batu ginjal, tetapi batu lambung mungkin terdengar asing. Batu lambung adalah gumpalan zat-zat yang tidak tercerna di dalam lambung yang kemudian menyatu dan mengeras seperti batu. Ini adalah penyakit yang relatif jarang ditemukan pada sekitar 0,4 dari 100 orang atau sekitar 4 dari 1000 orang yang menjalani pemeriksaan endoskopi lambung. Namun bagi orang-orang tertentu kemungkinannya menjadi jauh lebih tinggi, terutama bagi penderita diabetes seperti Pak Budi, orang yang pernah menjalani operasi lambung, dan lansia yang fungsi pencernaannya sudah menurun ini bisa menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Lantas, apa alasan terbentuknya batu di dalam lambung Pak Budi? Penyebabnya adalah buah kesemek. Banyak dari Anda mungkin pernah mendengar bahwa makan kesemek bisa menyebabkan sembelit atau menyebabkan batu ginjal, tapi bahaya sebenarnya dari kesemek ada di tempat lain, yaitu menjadi batu lambung yang mengeras di dalam perut. Yang lebih mengejutkan adalah faktanya risikonya bisa meningkat berkali-kali lipat tergantung pada bagaimana Anda memakan kesemek tersebut. Terutama ada kombinasi makanan yang pantang dimakan bersamaan dengan kesemek. Hari ini saya Dr. Agus Setiawan di Saluran Sehat itu menyenangkan akan memberitahu Anda secara rinci. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Jika Anda tidak memahaminya dengan benar, Anda bisa berakhir di ruang gawat darurat seperti Pak Budi, atau dalam kasus yang parah, Anda mungkin harus menjalani operasi. Hari ini topik yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan menunjukkan proses mengejutkan bagaimana kesemek berubah menjadi batu di dalam lambung. Kedua, saya akan menjelaskan secara ilmiah 3 jenis makanan yang tidak boleh dimakan bersama kesemek dan mengapa itu berbahaya. Ketiga, saya akan memberikan metode praktis tentang cara mengobati jika batu lambung terbentuk dan bagaimana cara mencegahnya. Untungnya Pak Budi mendapatkan perawatan yang baik dan sekarang beliau sehat kembali. Namun prosesnya tidaklah mudah. Saya akan jelaskan satu persatu perawatan apa yang beliau terima dan apa yang harus kita waspadai mulai sekarang. Jika Anda menantikan video hari ini, silakan tekan tombol suka like. Satu klik dari Anda sangat berarti untuk menjaga kesehatan lebih banyak orang. Baiklah, mari kita bahas lebih detail apa yang dialami Pak Budi di IGD. Saat tiba di IGD, kondisi Pak Budi lebih serius dari yang diperkirakan. Beliau tidak bisa makan dengan benar selama 4 hari setelah liburan. Bagian perut atas, tepatnya di ulu hati, terasa sangat sakit dan sesak seolah-olah ada yang menyumbat. Minum air saja rasanya ingin muntah, dan makan sedikit saja langsung memicu rasa mual. Keluarganya bercerita betapa kagetnya mereka melihat beliau yang biasanya makan dengan lahap tiba-tiba tidak bisa menelan sesuap nasi pun. Yang lebih menakutkan, perut Pak Budi mulai membesar. Perutnya kencang dan buncit seperti orang hamil. Ketika perutnya ditekan, beliau berteriak kesakitan. Hasil pemeriksaan endoskopi menunjukkan adanya gumpalan berwarna coklat kehitaman seukuran kepalan tangan di dalam lambung Pak Budi. Ketika disentuh dengan alat endoskopi, rasanya keras seperti batu. Inilah yang disebut batu lambung yang terbentuk dari kesemek atau dalam istilah medis disebut diospyrobezoar. Anda harus tahu persis gejala apa yang muncul jika batu lambung terbentuk. Gejala paling umum adalah
nyeri perut bagian atas. Ulu hati terasa berat dan sakit terus-menerus. Mudah sekali untuk menganggapnya hanya sebagai gangguan pencernaan biasa. Gejala kedua yang paling banyak adalah mual dan muntah. Karena ada gumpalan besar di dalam lambung, makanan tidak bisa turun dengan baik. Makan sedikit saja perut langsung terasa penuh dan rasa ingin muntah terus muncul. Dalam istilah medis ini disebut rasa kenyang dini. Ketiga adalah hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Karena makan terasa tidak nyaman dan sakit porsi makan otomatis berkurang. Terutama bagi lansia, tidak makan dengan benar selama beberapa hari saja bisa membuat berat badan turun drastis dan tenaga hilang. Keempat adalah perut bergas dan kembung. Karena adanya batu lambung, pergerakan lambung tidak berjalan baik, sehingga makanan terfermentasi dan menghasilkan banyak gas. Perut menjadi buncit dan terasa sangat tidak nyaman. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Jika batu lambung dibiarkan, komplikasi yang sangat menakutkan bisa terjadi. Komplikasi paling umum adalah tukak lambung. Batu yang keras terus menekan dinding lambung dan melukainya. Jika parah bisa menyebabkan lubang pada lambung atau perforasi. Jika ini terjadi, operasi darurat harus dilakukan. Komplikasi kedua adalah pendarahan lambung. Luka yang disebabkan oleh batu lambung bisa berdarah. Anda mungkin akan muntah darah atau buang air besar berwarna hitam. Jika pendarahannya parah, nyawa bisa terancam. Komplikasi ketiga dan yang paling berbahaya adalah penyumbatan usus obstruksi usus. Batu lambung bisa turun dari lambung ke usus dan menyumbat usus. Penelitian menunjukkan sekitar 20% pasien batu lambung mengalami penyumbatan usus ini. Jika usus tersumbat, operasi darurat harus dilakukan, dan bagi lansia operasi itu sendiri merupakan beban besar bagi tubuh. Sebenarnya salah satu pasien yang pernah saya tangani mengalami batu lambung yang turun dan menyumbat usus halus sepenuhnya. Perutnya sangat sakit, muntah-muntah, tidak bisa buang air besar, kondisinya benar-benar kritis. Akhirnya kami harus melakukan operasi darurat, membedah usus untuk mengeluarkan batu tersebut. Komplikasi lainnya adalah anemia. Jika terjadi pendarahan kecil terus-menerus akibat batu lambung, lama-kelamaan akan timbul anemia. Lansia yang mengalami anemia akan mudah pusing, lemas, dan rentan jatuh. Lalu, siapa yang paling rentan terkena batu lambung ini? Ada 3 kelompok risiko tinggi. Orang yang pernah menjalani operasi lambung. Jika Anda pernah menjalani operasi pemotongan lambung karena kanker lambung atau tukak lambung, Anda harus sangat berhati-hati. Operasi lambung menyebabkan berkurangnya sekresi asam lambung dan menurunnya fungsi gerak lambung. Jadi, jika Anda makan kesemek, kemungkinan terbentuknya batu lambung jauh lebih tinggi. Penderita diabetes. Kasus Pak Budi termasuk dalam kategori ini. Menderita diabetes dalam waktu lama dapat menyebabkan komplikasi berupa gastroparesis, kelumpuhan lambung. Karena lambung tidak bergerak dengan baik, kesemek tertahan lebih lama di dalam lambung dan akhirnya berubah menjadi batu. Penderita diabetes harus benar-benar waspada. Lansia di atas 65 tahun. Seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan secara alami menurun dan gerakan lambung melambat. Sekresi asam lambung juga berkurang. Oleh karena itu, meskipun memakan jumlah kesemek yang sama, risiko terbentuknya batu lambung pada lansia jauh lebih tinggi dibandingkan orang muda. Jika Anda termasuk dalam salah satu dari 3 kondisi ini, Anda harus sangat bijak saat mengonsumsi kesemek, terutama jika Anda memiliki 2 kondisi atau lebih, misalnya seorang lansia 70 komoan yang menderita diabetes, Anda harus lebih berhati-hati lagi. Pak Budi juga seorang lansia awal 70-an yang menderita diabetes. Jadi kemungkinan terbentuknya batu lambung jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Beliau hanya memakan kesemek yang enak, tapi tubuhnya sudah mengirimkan sinyal bahaya. Apakah Anda yang sedang menonton video ini pernah merasa perut tidak nyaman setelah makan kesemek baru-baru ini? Jangan abaikan sebagai sakit perut biasa. Jika gejalanya berlanjut, segera periksakan ke rumah sakit. Jika ditemukan lebih awal, pengobatannya jauh lebih mudah. Jika informasi sejauh ini bermanfaat, tolong tulis 3 kata batu kesemek di kolom komentar. Setiap komentar Anda menjadi penyemangat besar bagi saya dalam membuat video. Dan tolong tekan tombol bagikan, share 1 kali berbagi dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Terutama tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau kerabat yang sudah lanjut usia. Nah, sekarang saatnya menjawab pertanyaan terpenting.
mengapa kesemek bisa mengeras seperti batu di dalam lambung. Batu lambung di dalam perut Pak Budi berwarna coklat kehitaman dan permukaannya kasar serta tidak rata. Saat disentuh dengan alat endoskopi, rasanya benar-benar keras seperti batu. Bahkan biji kesemek pun terlihat tertanam di dalamnya. Penyebab dari semua ini adalah zat yang disebut tanin. Anda pasti pernah merasakan rasa sepat saat makan kesemek, bukan? Terutama jika makan kesemek yang belum terlalu matang, mulut terasa kaku. Itu karena tanin. Tanin adalah komponen yang memberikan rasa sepat pada kesemek, dan ketika zat ini bertemu dengan asam lambung di dalam perut, hal mengejutkan terjadi. Seperti semen yang mengeras saat bertemu air, ketika tanin bertemu asam lambung, terjadi reaksi kimia yang membuatnya mulai menggumpal dan mengeras. Tidak berhenti di situ. Kesemek juga mengandung banyak serat. Serat yang tidak bisa dicerna seperti selulosa dan hemiselulosa. Zat lengket yang dihasilkan dari reaksi tanin dan asam lambung akan merekatkan serat-serat ini seperti lem. Sedikit demi sedikit terus menumpuk hingga menjadi gumpalan yang semakin besar dan keras. Proses ini bisa dijelaskan dengan mudah seperti ini. Bayangkan saat Anda membuat adonan tepung. Awalnya air dan tepung terpisah. Tapi jika terus diuleni akan timbul kekenyalan dan menyatu menjadi satu gumpalan. Hal serupa terjadi di dalam lambung. Tanin dan asam lambung bereaksi ditambah dengan serat akhirnya menggumpal menjadi bongkahan besar. Tapi di sini ada satu poin yang sangat penting. Faktanya, makan kesemek saat perut kosong jauh lebih berbahaya. Mengapa? Karena saat perut kosong, konsentrasi asam lambung berada pada tingkat tertinggi. Lambung memproduksi banyak asam untuk bersiap menerima makanan. Jika Anda makan kesemek dalam kondisi ini, asam lambung berkonsentrasi tinggi akan bertemu dengan tanin, sehingga reaksi pengerasan terjadi jauh lebih cepat dan kuat. Sebaliknya, bagaimana jika Anda makan kesemek sebagai makanan penutup setelah makan nasi? Karena ada makanan lain di dalam lambung, asam lambung menjadi lebih encer. Reaksi antara tanin dan asam lambung melemah, dan risiko terbentuknya batu lambung pun menurun. Jadi, nasihat orang tua zaman dulu untuk tidak makan buah ini saat perut kosong itu ada alasannya. Pak Budi melakukan kesalahan ini. Bangun tidur pagi hari, beliau langsung makan kesemek saat perut kosong. Dan itu dilakukan selama beberapa hari berturut-turut. Ditambah lagi dengan diabetes yang membuat gerakan lambungnya lambat. Jadi tidak heran batu lambung terbentuk. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kombinasi makanan yang membuat banyak orang penasaran. Makanan apa saja yang tidak boleh dimakan bersama kesemek dan apakah benar-benar berbahaya? 1. Kesemek dan ubi jalar. Kombinasi ini sangat berbahaya. Alasannya adalah ubi jalar memicu sekresi asam lambung. Jika Anda makan ubi jalar, asam lambung akan keluar lebih banyak dari biasanya. Apa jadinya jika Anda makan kesemek dalam kondisi itu? Asam lambung yang meningkat akan bertemu dengan tanin dari kesemek, membuat pembentukan batu lambung menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, ubi jalar dan kesemek sama-sama lama berada di lambung karena keduanya lambat dicerna. Berada lama di lambung sambil terus bereaksi menciptakan lingkungan yang sempurna untuk pembentukan batu lambung. Jadi hindari makan ubi bakar lalu makan kesemek sebagai pencuci mulut. 2. Kesemek dan jeli biji ek atau makanan tinggi tanin lainnya. Masalah dari kombinasi ini adalah jumlah tanin menjadi 2 kali lipat. Jeli biji ek makanan olahan sejenis, agar-agar dari biji pohon ek yang kaya tanin juga mengandung banyak tanin. Kesemek ada tanin, jeli biji ek ada tanin. Jika mengonsumsi tanin berlebihan seperti ini, apa yang terjadi? Tanin memiliki sifat mengerutkan selaput lendir usus. Usus menjadi kaku dan gerakannya melambat. Akibatnya sembelit menjadi parah, terutama bagi lansia yang gerakan ususnya sudah lambat. Kelebihan tanin bisa memperparah sembelit. Yang lebih serius adalah anemia. Tanin memiliki sifat mengikat zat besi. Jika tanin bertemu zat besi, akan terbentuk zat besi tanat yang tidak bisa diserap tubuh. Zat besi itu akan terbuang begitu saja. Jadi, bagi penderita anemia atau yang sedang minum suplemen zat besi, tidak boleh makan kesemek bersamaan dengan makanan tinggi tanin lainnya. 3. Kesemek dan kepiting. Ini mungkin sering Anda dengar. Bahkan ada cerita sejarah zaman dulu tentang seorang raja yang meninggal setelah makan kepiting bumbu dan kesemek mentah.
Tapi saya akan katakan dengan tepat, kombinasi kesemek dan kepiting kurang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Beberapa orang mengatakan protein kepiting dan tanin kesemek berikatan dan menyebabkan masalah, tapi tidak ada bukti medis yang jelas. Jika protein adalah masalahnya, maka daging sapi, babi, dan ayam juga harusnya bermasalah, tapi kenyataannya tidak. Hanya saja, ada hal yang perlu diperhatikan. Kepiting dan kesemek keduanya memiliki sifat dingin. Orang yang memiliki pencernaan sensitif atau perut dingin jika memakan keduanya sekaligus dalam jumlah banyak, bisa sakit perut atau diare. Dan jika kepitingnya sudah tidak segar, tentu saja bisa menyebabkan keracunan makanan, tapi ini karena kepiting yang basi, bukan karena kesemeknya. Jadi kesimpulannya, penyebab batu lambung adalah tanin pada kesemek yang bertemu asam lambung dan menggumpalkan serat seperti semen. Terutama jika dimakan saat perut kosong, konsentrasi asam lambung tinggi, sehingga jauh lebih berbahaya. Dan ubi jalar meningkatkan asam lambung, sementara makanan tinggi tanin lain melipat gandakan jumlah tanin, jadi harus sangat diwaspadai. Apakah Anda sudah bisa membayangkannya? Jika Anda paham saat ini, itu adalah pengetahuan yang sangat penting. Tolong tulis 2 kata, "Saya paham" di kolom komentar. Komentar Anda sangat membantu orang lain. Lalu bagaimana Pak Budi diobati? Di sini ada cerita yang sangat menarik. Setelah menemukan batu lambung melalui endoskopi di IGD, kami menyarankan metode pengobatan khusus kepada Pak Budi. Kira-kira apa itu operasi obat-obatan bukan? Jawabannya adalah Coca-Cola. Ya, minuman bersoda Coca-Cola yang biasa Anda minum. Pak Budi awalnya juga kaget. Disuruh minum cola di rumah sakit, beliau bingung apa maksudnya. Tapi ini adalah metode pengobatan yang diakui secara medis. Sejak tahun 2006, metode ini mulai digunakan di Korea dan negara lain, serta efektivitasnya telah dibuktikan dalam banyak jurnal penelitian di seluruh dunia. Bagaimana cola bisa melarutkan batu lambung? Cola memiliki pH 26, itu sangat asam. Tingkat keasamannya mirip dengan asam lambung normal. Keasaman yang kuat ini perlahan melarutkan permukaan batu kesemek. Selain itu, gelembung karbon dioksida dari cola meresap ke dalam celah batu dan memecah gumpalan serat tersebut. Pak Budi meminum 1,5 liter Coca-Cola setiap hari selama 2 hari. Penting untuk meminumnya sedikit demi sedikit secara perlahan. Dan 2 hari kemudian, saat diperiksa kembali dengan endoskopi, hal menakjubkan terjadi. Batu lambung yang tadinya begitu keras menjadi lunak dan mulai pecah menjadi kepingan-kepingan kecil. Dengan alat endoskopi kami, dengan hati-hati memecah kepingan itu menjadi lebih kecil lagi dan membilasnya dengan cairan infus. Potongan-potongan kecil itu kemudian bisa turun secara alami dari lambung ke usus dan keluar dari tubuh tanpa operasi. Tentu saja tidak semua batu lambung bisa larut sepenuhnya hanya dengan cola. Hasil penelitian menunjukkan hanya sekitar 23% hingga 47% kasus yang selesai tuntas hanya dengan cola. Sisanya cola digunakan untuk melunakkan batu lalu dilanjutkan dengan tindakan endoskopi. Terutama batu dari kesemek cenderung lebih keras daripada batu dari tanaman lain, jadi sulit larut total hanya dengan cola. Tapi karena cola membuatnya lunak, tindakan endoskopi menjadi jauh lebih mudah. Kita bisa mengurangi risiko harus melakukan operasi bedah secara signifikan. Jika Anda curiga terkena batu lambung, apa yang harus dilakukan? Pertama, pergilah ke rumah sakit. Endoskopi lambung bisa memberikan diagnosis yang tepat. Dengan melihat langsung ke dalam lambung, kita bisa tahu apakah ada batu seberapa besar dan seberapa keras. Setelah didiagnosis, dokter akan menentukan metode pengobatan. Jika batunya kecil dan lunak, terapi cola bisa dicoba. Jika besar dan keras, tindakan endoskopi mungkin langsung dilakukan. Operasi bedah hanya dilakukan pada kasus yang sangat besar atau jika sudah ada komplikasi. Nah, sekarang saya akan sampaikan hal yang paling penting. Bagaimana cara mencegah agar batu lambung tidak terbentuk? Saya akan berikan 6 aturan pencegahan yang tepat. Mohon diingat dan dipraktikkan. Kelompok risiko tinggi harus sangat berhati-hati dalam mengonsumsi kesemek. Penderita diabetes, orang dengan riwayat operasi lambung, dan lansia di atas 65 tahun paling aman adalah tidak memakannya sama sekali. Jika sangat ingin, batasi 1 buah per minggu dan makanlah dengan sangat hati-hati. Jangan pernah makan kesemek saat perut kosong. Makanlah sebagai makanan penutup setelah makan nasi.
Harus ada makanan lain di lambung agar asam lambung terencerkan dan risiko batu berkurang. Makan kesemek begitu bangun tidur pagi sangat berbahaya. Kupas kulit kesemek. Kulit kesemek mengandung lebih banyak tanin. Bagian tengah atau inti buah dekat tangkai juga banyak taninnya, jadi sebaiknya bagian itu dibuang. Hindari konsumsi berlebihan. Seenak apapun, 1 atau 2 buah seminggu adalah batas aman. Jangan makan setiap hari berturut-turut. Pak Budi juga mengalami masalah setelah makan berturut-turut selama 4 hari. Bagi penderita anemia atau yang minum suplemen zat besi, beri jeda waktu. Beri jarak minimal 3-4 jam antara minum suplemen zat besi dan makan kesemek, karena tanin menghambat penyerapan zat besi. Jika minum suplemen pagi hari, makanlah kesemek di sore hari. Hindari kombinasi makanan berbahaya. Jangan makan ubi jalar dan kesemek bersamaan. Jangan makan makanan tinggi tanin lain bersama kesemek. Jika dalam satu jamuan makan ada kombinasi ini, pilih salah satu saja. Dan satu hal lagi, kesemek matang yang lembek seperti hoshigaki atau kesemek matang pohon yang sangat lunak, hongsi lebih aman daripada kesemek yang keras, renyah. Saat kesemek menjadi sangat matang dan lembek taninnya, berubah menjadi tidak larut air. Jadi, risiko membentuk batu lambung jauh lebih rendah. Jika ingin makan, pilihlah yang benar-benar matang dan lembek. Jika perut Anda terasa tidak nyaman setelah makan kesemek, apa yang akan Anda lakukan? Jangan ditahan, segera ke rumah sakit. Jika gejala berlanjut lebih dari 2 hari, Anda wajib periksa. Semakin cepat ditemukan, semakin mudah diobati dan komplikasi bisa dicegah. Pak Budi, untungnya berhasil menghilangkan batu lambungnya sepenuhnya dengan terapi kola dan endoskopi. Dan sekarang, beliau mematuhi 6 aturan ini dengan ketat. Karena punya diabetes dan sudah sepuh, beliau memutuskan untuk tidak makan kesemek lagi sama sekali. Saya harap Anda semua juga mempraktikkan 6 aturan yang dipelajari hari ini. Bagi Anda yang bertekad untuk mempraktikannya, sekarang juga silakan tekan tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Anda akan mendapatkan informasi kesehatan seperti ini dengan cepat di masa mendatang. Mari kita akhiri kisah Pak Budi. Pak Budi pulang dari rumah sakit 4 hari setelah menjalani terapi kola dan endoskopi. Saat pertama datang ke IGD, beliau sangat menderita. Tidak bisa makan sesuap pun, perut membesar, keluarganya sangat khawatir. Tapi sekarang beliau sudah sehat sepenuhnya. Saat saya bertemu beliau di poliklinik sebulan, kemudian Pak Budi tersenyum lebar dan berkata, "Saya seumur hidup suka kesemek tapi sekarang jadi takut. Tapi berkat kejadian ini saya jadi belajar cara makan yang sehat." Pak Budi sekarang menjaga 6 aturan pencegahan dengan ketat. Beliau juga lebih rajin mengontrol diabetesnya dan memperbaiki pola makannya. Beliau juga dengan semangat menceritakan apa yang saya sampaikan hari ini kepada keluarga dan lansia di sekitarnya. Para penonton sekalian, saya akan merangkum isi video hari ini menjadi 3 poin utama. Mohon ingat 3 hal ini saja. Bahaya sebenarnya dari kesemek adalah batu lambung yang mengeras di perut. Bukan batu ginjal, tapi batu lambung. Tanin pada kesemek bertemu asam lambung dan menggumpalkan serat seperti semen. Jika dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi serius seperti penyumbatan usus. Penderita diabetes pasien pasca operasi lambung dan lansia di atas 65 tahun harus ekstra waspada. Risiko terbentuknya batu lambung jauh lebih tinggi dari orang biasa. Bagi kelompok ini sangat disarankan untuk sangat membatasi atau paling aman tidak makan kesemek sama sekali. Jauh lebih aman jika tidak dimakan saat perut kosong dan tidak dimakan bersama ubi jalar. Makanlah hanya 1 buah sebagai pencuci mulut setelah makan nasi, kupas kulitnya. Dan jangan makan berturut-turut selama beberapa hari. Mengingat 3 hal ini saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan Anda dari batu lambung. Semoga Anda semua selalu sehat dan praktikkanlah apa yang kita pelajari hari ini agar bisa menikmati hidup yang selalu sehat. Terima kasih, saya Dr. Agus Setiawan dari saluran Sehat Itu Menyenangkan.